Christine itu tuh muntah selama 4 jam. Mungkinkah Christine diracun oleh seseorang yang berpesta dengannya pada malam tahun baru tersebut? Awal 2021 yang cukup berat ya untuk kita semua. Kenapa menurut aku tuh cukup berat di awal 2021 ini? Karena kita tuh nerima berita-berita yang cukup menyayat hati gitu ya menurut aku ya. Mulai dari banjir, longsor, of course COVID yang gak selesai-selesai ini, dan terus-terusan memakan korban. Dan angkanya juga nih terus-terusan naik gitu ya. Dan yang paling utama sebelum kita masuk ke topik kita pada malam ini, aku tuh mau ngucapin rasa belasungkawa aku atas kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan kode penerbangan SJ182 keberangkatan dari Jakarta menuju Pontianak yang jatuh di sekitaran Kepulauan Seribu, Jakarta. Semoga semua keluarga diberi ketabahan. Semoga semua korban yang gak selamat cepat ditemukan jasadnya, dan tentunya aku berharap ada yang selamat dan cepat ditemukan dan bisa hidup kembali seperti biasanya, normal semuanya. Mudah-mudahan gak ada yang gak mungkin. Kita semua berdoa untuk korbannya, untuk keluarga-keluarga dari korban. Semoga semua diberi ketabahan dan kesabaran. Amin, amin, amin. Ya udah, kita langsung masuk aja ke topik kita pada malam ini. Malam ini tuh kita bakalan ngebahas tentang misteri kematian dari Christine Daquera yang terjadi di Filipina pada tanggal 1 Januari 2021. Ada yang udah tahu siapa Christine Daquera ini? Mungkin beberapa di antara kalian nih udah ada gitu yang tahu siapa Christine Daquera dan apa yang terjadi dengan Christine Daquera ini. Mungkin beberapa di antara kalian nih udah ada yang tahu gitu ya. Tapi untuk kalian yang belum tahu, kita langsung masuk aja ke inti videonya. Christine Angelica Daquera atau yang biasa dipanggil dengan nama Christine Daquera ini adalah seorang perempuan muda dan cantik berusia 23 tahun yang berasal dari kota General Santos. Perempuan ini dikenal sebagai perempuan yang sangat pintar. Christine Daquera ini lulus dari jurusan komunikasi di Universitas Mindanao, Filipina dengan meraih predikat cum laude. Dan pada tahun 2019, Christine ini memutuskan untuk pindah ke kota Manila dan bekerja sebagai pramugari. Selama bekerja nih ya, Christine tuh sangat dihormati karena dia ini terkenal dengan profesional, on time, pintar, dan lain-lain gitu ya. Dan menurut ibunya, Sharon, Christine ini mempunyai mimpi untuk mengajak keluarganya ini keliling dunia. Namun sangat-sangat disayangkan, Christine ini tak lagi bisa mewujudkan mimpi-mimpinya tersebut karena ia ditemukan tewas di kamar mandi di salah satu hotel besar di Filipina. Kejadian ini bermula pada tanggal 31 Desember 2020. Christine ini tuh diketahui check-in ya di City Garden Hotel yang terletak di Makati, Filipina. Christine ini diketahui check-in bersama dengan 3 teman laki-lakinya, yaitu Romel Galido, Gregorio Rafael de Guzman, dan John de la Serna. Dan diketahui juga nih kalau mereka tuh menginap di kamar 2209 di hotel tersebut. Tujuan mereka menginap di hotel ini adalah untuk melaksanakan perayaan tahun baru. Menurut pengakuan de Guzman, ia baru bertemu dengan Christine pada hari itu saja. Sebelum-sebelumnya itu nggak pernah gitu ya. Atau gampangnya, de Guzman ini tuh adalah teman baru dari si Christine ini. Nah, di saat mereka ini tengah menunggu gitu ya jam-jam pergantian tahun pada malam tersebut, mereka ini kedatangan 8 orang yang diduga sebagai temannya teman. Jadi ibaratkan
Aku ngundang teman untuk menghadiri pesta tersebut. Ternyata teman yang aku undang tadi itu membawa teman lagi. Mungkin gitu kali ya. Nah, saat tengah malam, sekitar pukul 00.30, Christine ini tuh diketahui menelpon ibunya untuk mengucapkan selamat tahun baru. Dan ya mengabarkan gitu ya, kalau aku lagi di sini, kalau aku lagi di situ, dan akan kemana. Ya biasalah gitu ya, ngabarin ibunya gitu. Nah, di sini kita bakalan ngebahas nih ya, footage CCTV yang menunjukkan pergerakan dari Christine dan siapa-siapa aja sih yang berhubungan dengan Christine ini. Mulai dari yang pertama, yaitu pada pukul 2.52, Christine ini tuh terlihat di CCTV sedang berciuman di depan kamar yang sepertinya itu adalah ruangan 2209. Christine ini terlihat berciuman dengan seorang pria yang diduga pria itu adalah Valentino Rosales. Lalu pada pukul 03.15, Christine ini tuh terlihat lagi keluar dari ruangan 2209 yang dimana 2209 ini adalah kamarnya, menuju ke kamar 2207 yang diduga kamar 2207 itu ditempati oleh 8 orang yang barusan datang tadi. Lalu sekitar pukul 03.22, Christine ini tuh kembali terlihat lagi di CCTV sedang mengobrol dengan satu orang pria di tengah-tengah lorong gitu. Terus ada 2 pria lagi yang melewati mereka gitu aja gitu ya. Dan ada juga 3 pria lainnya di belakang, tepatnya tuh di ujung lorong di belakang Christine. Lalu sekitar pukul 4.13, Christine ini tuh kembali terlihat di CCTV lagi sedang digendong seseorang pria menuju kamar 2209 yang tak lain adalah kamar dari Christine. Lalu pada pukul 04.39, Christine dan Valentino Rosales ini terlihat keluar dari kamar 2209. Lalu tak berapa lama dari situ mereka ini balik lagi gitu ya ke 2209 ini. Lalu pada pukul 5:05, Christine ini tuh terlihat lagi dari arah ujung lorong menuju ke arah kamarnya, yaitu kamar 2209. Lalu entah bagaimana nih ya, karena CCTV yang beredar tuh, footage CCTV yang beredar itu tuh menurut aku agak lompat-lompat gitu ya. Pada pukul 6.23, Christine ini tuh terlihat lagi di CCTV seperti sedang digendong seorang pria menuju ke kamarnya. Dan diduga yang menggendong Christine ini adalah Valentino. Nah, setelah rekaman CCTV pada pukul 6.23, Christine tuh udah mulai nggak terlihat lagi di CCTV. Karena Christine sudah tak terlihat lagi dari pukul 6.23, jadi nggak ada yang tahu apa yang terjadi di kamar 2209 atau di 2207, nggak ada yang tahu. Sampai pada pukul 10 pagi, Romel Galido menemukan Christine ini tuh tertidur di kamar mandi, tepatnya di dalam bathtub. Alih-alih Romel Galido ini membangunkan atau mengangkat Christine kembali ke kasur, Romel Galido ini malah hanya menyelimuti Christine ini dan membiarkan Christine tertidur di dalam bathtub kamar mandi tersebut. Lalu setelah menyelimuti Christine, Romel Galido ini pun kembali tidur di kamarnya. Nah, pada siang hari, Romel Galido ini pun terbangun lagi dan ia melihat Christine masih tertidur di dalam bathtub dan sepertinya tak melakukan pergerakan apapun. Karena ingin mengecek keadaan Christine, Romel Galido ini pun membuka selimut yang ia taruh pada pukul 10 pagi tadi. Dan betapa terkejutnya ia setelah membuka selimut, ia menemukan Christine sudah membiru di dalam bathtub tersebut. Karena panik, ia pun membangunkan kedua temannya, yaitu John de la Serna dan Gregorio Rafael de Guzman. Setelah mereka bertiga melihat keadaan Christine, mereka bertiga pun mengangkat Christine keluar dari bathtub. Menurut pengakuan de Guzman, tubuh Christine ini tuh masih hangat, tapi sudah tidak ada nafas dan denyut nadinya. Karena de Guzman merasa Christine ini tuh masih bisa tertolong, lantas de Guzman ini pun melakukan tindakan CPR, namun tak membuahkan hasil. Karena tidak membuahkan hasil setelah melakukan CPR, nafas dari Christine ini tidak kembali, denyut nadinya pun tetap tidak ada. Lantas ketiga teman dari Christine ini pun bersama manajemen hotel membawa tubuh Christine ke Makati Medical Center. Saat setelah mereka sampai di sana tak lama, Christine ini pun dinyatakan meninggal karena aortic aneurysm, atau bahasa lainnya adalah pecahnya pembuluh darah terbesar di tubuh yang mengalir melalui jantung seseorang.
Pihak rumah sakit pun langsung melaporkan kematian Christine ini kepada pihak yang berwajib. Namun saat polisi mendatangi hotel di mana Christine dan ke-11 temannya ini menginap, polisi tak menemukan 8 orang yang menginap di kamar 2207. Yang tak lain adalah mereka yang berpesta bersama dengan Christine pada malam tahun baru tersebut. Banyak sekali yang percaya bahwa Christine ini dianiaya dan diperkosa. Kenapa banyak sekali yang percaya bahwa Christine ini diperkosa dan dianiaya? Karena setelah diautopsi, di tubuh Christine ini tuh ditemukan lebam-lebam seperti di tangan, paha, dan kaki Christine. Ditambah ditemukannya cairan sperma di alat kelamin Christine. Tapi nih ya, kalau kita berusaha berpikiran positif, mungkin aja nih ya, pada malam itu tuh Christine memang berhubungan badan dengan seseorang, namun Christine ini tak dianiaya apalagi sampai meninggal. Terus kalau ada yang bertanya bagaimana dengan penjelasan lebam-lebam yang ada di tubuh Christine? Bisa jadi aja nih ya, lebam-lebam yang ada di tubuh Christine itu tuh berasal dari mungkin karena dia jatuh atau terbentur tembok saat jalan dengan keadaan mabuk parah. Tapi ya ini hanya teori, sekali lagi ini hanya teori. Kita nggak tahu kejadian sebenarnya. Teori yang satu ini tuh didukung dengan adanya laporan awal di Makati Medical Center ditambah lagi dengan hasil otopsi. Tapi sepertinya keluarga Christine ini tuh tak terima dan tak puas dengan hasil laporan ini. Karena menurut mereka Christine itu tuh sangat memperhatikan kesehatannya. Dan juga Christine ini tuh tak memiliki riwayat atau tanda-tanda sakit sesaat sebelum meninggal. Menurut ibunya, Christine ini tuh terdengar sehat-sehat saja saat menelpon pada pukul 12.30. Salah satu penyebab pecahnya pembuluh darah adalah penggunaan obat-obatan yang dosisnya di luar batas wajar. Nah, pada saat malam pesta tersebut, Christine ini tuh sempat menceritakan kepada temannya bahwa ia sempat curiga ada seseorang yang mencampurkan sesuatu ke minumannya, yang membuat badan Christine ini tuh tidak enak dan tidak nyaman setelah meminum minuman tersebut. Nah, menurut teman-teman Christine pun, nafas dari Christine ini tuh terdengar sangat berat. Dan setelah minum-minum pada malam itu, Christine itu tuh muntah selama 4 jam. Mungkinkah Christine diracun oleh seseorang yang berpesta dengannya pada malam tahun baru tersebut? Kalau memang benar hal tersebut terjadi, lalu bagaimana penjelasan tentang lebam-lebam yang ada di tubuh Christine tersebut? Ya mungkin aku aja gitu ya yang nggak paham tentang dunia kedokteran. Untuk kalian yang paham nih ya tentang kasus atau tahu nih kelanjutan kasus dari Christine ini, kalian bisa komen di bawah. Ya udahlah, mungkin segitu dulu aja video kali ini. Menurut aku nih ya, ada beberapa kejanggalan dari cerita tentang kematian Christine ini. Yang pertama adalah pada jam 10 pagi, teman Christine ini tuh menemukan Christine tertidur di dalam bathtub, tapi nggak membangunkan atau mengangkat Christine untuk pindah ke kasur. Yang kedua adalah beberapa orang yang hadir dalam pesta tersebut tidak menyerahkan diri dan memberikan kesaksian lebih lanjut untuk mempermudah penyelidikan tentang kasus kematian Christine ini. Kalau menghilang gini kan jadi gimana ya tanggapan publik dan tanggapan polisi? Seolah-olah ada sesuatu yang dihindari dan ditutupi oleh mereka yang tak menyerahkan diri kepada polisi. Tapi di luar semua kecurigaan ini, mari kita berdoa untuk Christine agar bisa tenang di sana dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Ya udah, terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih juga sudah mendukung 5 edisi sejauh ini. Terima kasih banyak. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silahkan di like. Dan jika kalian anggap video ini tuh membosankan dan tidak berfaedah, silahkan kasih jempol ke bawah. 5 edisi di sini. Goodbye.